Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Gaisah, NIM 63010200104. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya mengenai mekanisme debit kredit dalam dunia akuntansi. Baik, langsung saja. Yang pertama, di dalam nama akun itu ada harta atau aset. Nah, di sini dijelaskan bahwa jika hartanya bertambah, maka akan berada pada sisi debit, dan jika hartanya berkurang, maka akan berada pada sisi kredit. Harta atau aset ini terdiri dari 5 macam, yaitu aset lancar, investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain. Di dalam aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, persediaan barang, dan beban dibayar di muka, serta pendapatan yang masih harus diterima. Serta di dalam investasi ada saham dan obligasi, dan di dalam aset tetap terdiri dari peralatan, mesin, kendaraan, gedung, dan tanah, yang biasanya sering dijelaskan dalam contoh soal. Yang selanjutnya ada utang. Di dalam utang atau liabilitas itu, jika utangnya berkurang, maka akan berada pada sisi debit, dan jika utangnya bertambah, maka akan berada pada sisi kredit. Utang sendiri terdiri dari 2 macam, yaitu utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Selanjutnya di dalam modal. Modal itu jika modalnya berkurang, maka akan berada pada sisi debit, dan jika modalnya bertambah, maka akan berada pada sisi kredit. Modal sendiri terdiri dari modal disetor, modal penilaian kembali, dan sumbangan. Serta yang nomor 4 ada pendapatan. Jika pendapatan itu berkurang, maka akan berada pada sisi debit, dan jika pendapatannya bertambah, maka akan berada pada sisi kredit. Pendapatan sendiri terdiri dari pendapatan jasa dan pendapatan servis, pendapatan bunga, atau pendapatan lain-lain. Yang terakhir yaitu beban. Jika bebannya bertambah, maka akan berada pada sisi debit, dan jika bebannya berkurang, maka akan berada pada sisi kredit. Beban sendiri terdiri dari beban operasional perlengkapan, beban gaji, beban sewa, beban iklan. Serta untuk beban yang non-operasional terdiri dari beban bunga dan piutang yang tak tertagih. Untuk memudahkan dalam memahami atau menganalisa debit kredit dalam dunia akuntansi, di sini saya memberikan contoh. Yang pertama, dibeli satu set peralatan kantor berupa komputer seharga 4.500.000 secara tunai. Di dalam keterangan di sini kan dibeli satu set peralatan kantor, berarti peralatan kantornya itu kan bertambah. Nah, karena bertambah itu kan termasuk aset, jadi di debit sebesar 4.500.000. Terus karena dibayar secara tunai, berarti uang kasnya kan berkurang. Uang kasnya berkurang berada di sisi kredit 4.500.000. Selanjutnya contoh yang kedua, diterima pinjaman dari Bank Sentosa sebesar 10 juta. Nah, di sini dalam keterangan diterima pinjaman, berarti kan kasnya bertambah. Kasnya bertambah berada di sisi debit 10 juta. Serta utang banknya juga bertambah, karena kan di sini kan minjem, jadi harus ngembaliin kapan-kapan kan, jadinya utangnya bertambah berada di sisi kredit 10 juta. Selanjutnya yang ketiga, diinvestasikan uang tunai sebesar 7 juta dan peralatan kantor sebesar 5 juta. Nah, di dalam keterangan kasnya di sini kan bertambah jadi 10 juta. Kenapa ditulis 10 juta? Karena kan kas yang dari pinjaman Bank Sentosa tadi kan 10 juta. Terus peralatan kantor kan bertambah sebesar 5 juta. Jadi peralatan kantornya ditulis di sisi debit sebesar 5 juta. Selanjutnya modalnya itu jadi bertambah, berada di sisi kredit 15 juta, yaitu hasil dari penambahan kas dan peralatan kantor tersebut. Selanjutnya yang keempat, diterima pendapatan jasa sebesar 500.000. Di dalam keterangan di sini kasnya kan bertambah, berada di sisi debit sebesar 500.000 karena kan diterima pendapatan jasa, jadi uangnya kan bertambah. Terus keterangan yang selanjutnya yaitu pendapatan jasa, hasil dari jasa yang kita gunakan itu.
itu pendapatan jasanya juga bertambah, berada di sisi kredit sebesar 500.000. Lanjut yang nomor 5, dibayar biaya air, listrik, dan telepon sebesar 350.000. Nah, di dalam keterangan itu kan dibayar biaya air, listrik, dan telepon, berarti kan itu masuk ke beban air, listrik, dan telepon. Bebannya itu bertambah, jadi berada di sisi debit sebesar 350.000. Serta keterangan yang selanjutnya yaitu kasnya jadi berkurang kan, karena untuk membayar beban itu berada di sisi kredit sebesar 350.000. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.